Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rosita. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora, dan sekarang berada pada semester 6. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa poin pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah manfaat dalam belajar ilmu politik? Baiklah, saya akan menjawab. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tatanan politik dari dasarnya hingga detail. Mempelajari politik sama halnya dengan ingin mengetahui tentang sistem pemerintahan di suatu negara, baik secara teoritis maupun praktiknya. Manfaat yang dapat saya ambil dari belajar ilmu politik itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Dari kemampuan negosiasi sangat diperlukan dalam bidang apapun untuk mendapatkan penawaran yang bagus, dan biasanya orang yang pandai politik akan melakukan negosiasi, bahkan dalam negosiasi tersebut harus memperoleh keuntungan bagi dirinya. Yang kedua yaitu semakin bisa memahami dunia politik. Bisa dalam dunia politik artinya kita semakin bisa dalam menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Dan secara tidak langsung, politik tidak hanya menyangkut pada pembelajaran sistem pemerintahan saja, namun juga menyangkut pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu turut serta memajukan sistem pemerintahan. Ilmu politik memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat yaitu bisa membuat kita peka terhadap kondisi negara saat ini yang sedang berlangsung. Baiklah, poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Secara bahasa, kata demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan yang secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Jadi, demokrasi itu sendiri dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dan menurut sejarah, sistem demokrasi sudah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno dahulu. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Lalu, bagaimanakah penilaian saya mengenai demokrasi itu sendiri? Contoh yang dapat saya ambil yaitu mengenai demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, yang artinya kebebasan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Contohnya saja pemilu. Pemilu tahun sebelumnya sudah berjalan cukup baik karena kecurangan yang terjadi sudah bisa diminimalisir, warga sudah bebas menentukan pilihannya, dan partai politik pun sudah banyak walaupun memang sedikit membingungkan bagi warga awam. Tetapi walaupun kekurangan itu bisa diminimalisir, tetap saja masih ada kecurangan. Contohnya saja seperti menentukan pemilih, banyak yang tidak terdaftar atau banyak yang tidak ikut. Baiklah, bagian poin yang ketiga saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan partai politik. Partai politik sendiri merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki ideologi tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan politik di suatu negara. Demi mencapai tujuan, partai politik menggunakan cara yang bersifat konstitusional. Lalu, pendapat saya mengenai partai politik di Indonesia yaitu partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tentang pengkajian tentang partai politik memang merupakan suatu perkara yang harus diajukan mengingat banyak hal di atas kondisi politik saat ini, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak kejadian-kejadian yang berupa penyimpangan dan penipuan serta korupsi politik dalam praktik-praktik politik yang dilakukan oleh elit politik terhadap partai politik. Sebagai sebuah kendaraan politik, maka partai politik digunakan oleh para individu-individu untuk meraih kekuasaan. Memang benar bahwa partai politik adalah mesin untuk berpartisipasi dan meraih kekuasaan dalam proses pengelolaan negara. Keadaan partai politik yang awalnya menjadi tumpuan untuk motor ide dan gagasan baru untuk sampai pada kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egoisitas individu untuk berkuasa. Partai politik yang pada awalnya menjadi harapan besar lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas telah berubah arena oportunis kalangan eksternal untuk menunggu dipinang serta dicalonkan untuk legislatif atau eksekutif. Maka bukan merupakan suatu masalah yang mengherankan ketika image partai-partai politik di mata masyarakat menjadi negatif. Belum lagi maraknya kasus korupsi yang diakibatkan oleh biaya politik yang tinggi sehingga terciptanya bibit-bibit koruptor. Begitupun dengan aktivitas partai politik hanya berhenti pada level bagaimana cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya tidak demikian. Sehingga makna luhur dari aktivitas politik yang lebih menekankan aspek fungsional dari politik menjadi terbengkalai, yakni melakukan pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai macam urusan umat. Di samping itu harus dilengkapi pula dengan bagaimana kekuasaan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga kondisi partai politik demikian mengakibatkan syahwat politik untuk berkuasa yang dominan, bukan semangat pengabdian terhadap rakyatnya.